Hai anak-anak, kembali lagi di video yang kedua bersama Pak Guru Dharma. Yang pastinya kita akan belajar dengan sangat menyenangkan ya. Jadi ini adalah video bagian kedua, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, pembelajaran pertama. Ya, jadi video kedua ini tentang IPS. Materi yang akan kita pelajari adalah bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, yang pertama itu ada keragaman suku bangsa. Nah, anak-anak sekalian coba diperhatikan gambar ini. Ya, gambar ini merupakan suku dari Bali. Suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Nah, di mana suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Salah satu contohnya adalah suku Bali, anak-anak ya. Kira-kira suku bangsa apa lagi sih yang ada di Indonesia? Yuk kita cermati bersama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan pulaunya ya anak-anak ya. Jadi yang pertama di Pulau Sumatera. Itu contohnya ada suku Batak, ada suku Minangkabau, ada suku Aceh. Lalu di Pulau Jawa dan Bali yang pastinya ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Selanjutnya di Sulawesi, di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol ya. Buol. Selanjutnya di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Lalu di Kepulauan Maluku dan di Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Nah, itu beberapa contoh suku bangsa di Indonesia. Anak-anak bisa cari informasi lengkapnya lagi di internet, di buku ensiklopedia, di majalah, dan buku-buku lainnya. Karena banyak sekali ada suku bangsa di Indonesia. Kita harus bangga memiliki beragam suku bangsa dan kita tetap hidup rukun ya. Next, selain ada suku bangsa, keragaman di Indonesia itu ada yang namanya keragaman bahasa. Nah, di mana bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa itu berbeda-beda loh anak-anak. Nah, contoh bahasa daerah, bahasa Batak. Ini bahasa Batak ini digunakan di daerah Sumatera Utara oleh suku Batak. Ada bahasa Sunda dari Jawa Barat. Itu digunakan oleh suku Sunda. Dan ada bahasa Betawi digunakan oleh suku Betawi di daerah DKI Jakarta. Nah, ini ada seorang anak. Kumaha damang? Ini apa kabar? Kabar baik ya, pastinya. Next. Lalu ada keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, di sini Pak Guru memperlihatkan rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Seperti ini rumahnya anak-anak. Ya, nanti bisa kalian cek lagi di sumber-sumber yang lain. Lanjut. Lalu ada rumah joglo.
di Jawa Tengah. Selanjutnya ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Lalu Honai dari Papua. Ini identik ya, maksudnya keren rumahnya. Menurut Pak Guru ini keren karena sangat terkenal sekali. Lanjut, keragaman selanjutnya ada keragaman tarian atau tari tradisional anak-anak, di mana tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Ayo, siapa yang bisa menari? Nanti Pak Guru minta videonya di pembelajaran SBK pokoknya ya. Jadi nanti Pak Guru akan siapkan video yang kalian harus tiru semuanya ya. Jadi keragaman tari di Indonesia itu sangat banyak sekali. Salah satunya ada tari kecak dari Bali. Pasti kalian sudah tahu semua toh? Ya, sudah tahu semua. Lanjut, ada tari cendrawasih juga dari Provinsi Bali. Tari perang dari Papua. Tari jaipong Jawa Barat. Dan ini salah satu tari dari Aceh. Silakan ditonton dulu.
Ya, itulah tadi anak-anak tari saman yang sudah kita saksikan bersama. Setelah tarian, sekarang keragaman yang kelima itu ada pakaian tradisional. Ya, pakaian tradisional atau pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, contoh pakaian adat yang pertama itu adalah bundu kanduang. Ya, dari Sumatera Barat. Ini gambarnya bundu kanduang ini. Ya, pakaian adat atau pakaian tradisional dari Sumatera Barat. Lalu ada beskap dari Jawa Tengah, payas dari Bali, ini payas ya. Pasti kalian sudah sering lihat pastinya. Oke, lanjut. Keragaman yang keenam yaitu senjata tradisional, anak-anak. Jadi setiap daerah itu memiliki senjata tradisionalnya masing-masing. Namun beberapa daerah Pak Guru lihat memiliki sedikit kemiripan ya. Seperti dari rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan ada juga di Bali juga keris namanya. Tapi ada sedikit perbedaan, kesamaannya banyak ya. Lalu ada tombak Trisula dari Sumatera Selatan, di mana senjata tradisional ini digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Ya, bukan untuk perang, bukan, tapi sebagai pelengkap, sebagai aksesoris ya di pakaian adatnya. Next, yang ketujuh ada keragaman alat musik tradisional, di mana setiap provinsi memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing, dan cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ya, contoh alat musik tradisional, tambu dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Ini adalah gambar tifa. Ini alat musik yang dipukul jika ingin memainkan ya. Ya anak-anak, itulah tadi bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Mari kita rangkum kembali bahwa ada 7 ya, kalau nggak salah ada 7 keragaman di Indonesia. Yang pertama suku bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga itu rumah adat, yang keempat tarian daerah, pakaian tradisional, yang keenam senjata tradisional, dan yang terakhir alat musik tradisional. Nah, itulah anak-anak bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Marilah kita bangga sebagai orang Indonesia, memiliki suku bangsa yang beragam, memiliki bahasa yang banyak, rumah adat yang bervariasi, tarian daerah yang banyak sekali dan sudah diakui dunia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga sebagai anak-anak Indonesia. Oke, kita akan lanjut ke latihan pastinya ya anak-anak ya. Baik, latihan yang pertama, lengkapilah tabel yang ada di buku pena 4A halaman 6. Silahkan dilengkapi di bukunya, boleh langsung ditulis ya. Lalu yang kedua, jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan kalian ke guru wali via WA, bukan ke grup ya. Jadi kirimkan hasil pekerjaan kalian ke guru wali via WA, difoto hasil kerjanya, dikirim ke guru wali kalian. Lalu yang terakhir, mintalah bantuan orang tua jika diperlukan. Tapi Pak Guru yakin deh, kayaknya kalian bisa mengerjakan itu. Ya. Yang pastinya untuk mengerjakan, silahkan kalian boleh mencari informasi di berbagai sumber, di Google, di internet, cari di buku, ensiklopedia, di buku pelajaran yang lain, silahkan. Oke, yang pastinya jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan harus dikumpul pada hari ini. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan lanjut belajarnya ke video yang ketiga. Jadi Pak Guru akan tutup dulu video kedua ini. Terima kasih.